Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Risma Iswara, NIM 180555200078. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Saya harap presentasi ini dapat membantu saudara untuk mengenal lebih lengkap tentang langkah-langkah audit manajemen. Sebelum masuk ke materi tentang langkah-langkah audit manajemen, saya pertama kali akan membahas tentang audit manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan audit manajemen? Audit manajemen yaitu evaluasi tentang efisiensi dan efektivitas operasi suatu perusahaan. Audit manajemen ini dibuat dengan tujuan untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, apakah tujuan dari program dan aktivitas suatu perusahaan telah direncanakan dan dapat mencapai tujuan. Kemudian tujuan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perusahaan yang telah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang langkah-langkah audit manajemen. Audit manajemen ini ada 4 langkah penting, yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga tentang audit lanjutan, dan yang keempat tentang pelaporan. Di sini saya akan membahas lebih rinci lagi tentang langkah-langkah audit manajemen. Untuk langkah yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Audit pendahuluan ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Kemudian yang kelima tentang pengembangan kriteria awal dalam audit. Untuk hal-hal penting dalam audit pendahuluan, saya akan membahas lebih rinci. Hal penting pertama yang harus diperhatikan dalam audit pendahuluan yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit ini meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang akan dikelola. Untuk mencapai tujuan objek audit harus menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan tersebut dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Dari sini, auditor harus membuat kesimpulan sementara atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang telah diperoleh, termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, menjadi dasar dalam pembuatan kesimpulan tersebut. Kemudian dari kesimpulan itu dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran audit dalam penentuan kriteria serta bukti-bukti yang telah diperlukan. Kemudian, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan yang telah diajukan untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Setelah auditor membuat sebuah kesimpulan audit tersebut, auditor itu harus mengkomunikasikan kepada si pemberi tugas tentang objek audit. Kemudian komunikasi ini itu akan lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan kemudian meminta tanggapan
pemberi tugas tentang hal-hal seperti informasi yang mendukung audit. Yang kedua, tentang informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Kemudian tanggapan tentang terakhir yaitu informasi yang mengarahkan pada sasaran audit. Hal penting kedua yang harus diperhatikan dalam audit pendahuluan yaitu penentuan tujuan audit. Untuk penentuan tujuan audit itu, auditor itu harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit itu harus mengacu pada alasan mengapa audit itu harus dilakukan pada objek dan didasarkan pada penggunaan audit. Kemudian penugasan audit itu biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Cara auditor untuk merumuskan tujuan audit yaitu dengan yang pertama mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberian tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Kemudian yang ketiga, auditor itu harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan tinggi. Kemudian auditor itu harus juga membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Untuk penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai resiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik resiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal yang mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan seperti yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Kemudian kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Kemudian yang keempat, seperti pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang keenam yaitu yang harus diperhatikan seperti perubahan lingkungan objek audit. Hal penting yang perlu diperhatikan pada audit pendahuluan yang ketiga yaitu tentang penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit ini menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Kemudian penentuan ruang lingkup audit itu harus mengacu pada tujuan audit yang ditetapkan. Ruang lingkup audit manajemen ini terdiri atas bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, kemudian ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk penentuan sasaran audit itu, sasaran audit ini yang dimaksud adalah target yang akan diaudit. Dari target ini tergantung pertanyaan auditor yang jawabannya diperoleh melalui proses kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit itu harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan. Kemudian ada 3 elemen penting yang harus diperhatikan dalam setiap sasaran audit. Yang pertama itu ada kriteria, penyebab, dan akibat. Yang dimaksud di sini akibat adalah hasil dari pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Kemudian secara umum akibat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu akibat finansial dan akibat non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi mungkin pada kriterianya penerapan dari kriteria tersebut. Kemudian maka dari itu auditor tidak saja menilai penyebab dalam setiap aktivitas, tapi auditor juga akan menilai dari akibat setiap aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut.
Temuan audit itu merupakan fakta atau data dan informasi yang telah ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan ini dalam audit manajemen itu dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolom itu menyajikan temuan yang berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kemudian atau juga dapat disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urutan ke bawah dari mulai kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kemudian hal penting yang harus diperhatikan pada audit pendahuluan yang ketiga yaitu tentang penelaah terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan untuk mendapatkan praktik terbaik. Aturan dan kebijakan itu menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor itu harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun bersifat khusus, dengan berbagai program atau aktivitas yang telah diselenggarakan oleh objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek sebagai penjabaran strategi dan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing. Hal penting terakhir yang perlu diperhatikan dalam audit pendahuluan yaitu pengembangan kriteria awal dalam mengaudit. Sebelumnya, yang dimaksud dengan kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini kemudian akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria ini dalam audit manajemen. Auditor itu harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan tersebut. Adapun juga faktor yang dapat memengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit yaitu seperti tujuan dari kegiatan yang diaudit, kemudian ada pendekatan audit, dan faktor yang terakhir yaitu berupa aktivitas tujuan audit. Berbagai permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang satu terdokumentasi, yang kedua up to date, dan yang ketiga terukur. Terhadap permasalahan ini, kemudian auditor itu harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, audit juga berkaitan dengan pemilik atau pengelola objek yang diaudit, maka kriteria awal yang dikembangkan oleh auditor itu harus dipahami dan disepakati. Dalam pengembangan kriteria awal itu, auditor dapat mengacu dari beberapa sumber antara lain seperti yang pertama, undang-undang atau peraturan yang berlaku, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, kemudian ada norma
atau standar yang sudah mendapatkan pengakuan secara umum. Yang keempat itu dari sumber kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis. Sumber yang terakhir yang dapat digunakan yaitu seperti pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Kemudian terdapat karakteristik kriteria yang baik yaitu seperti realistis, dapat diukur, bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Kemudian ada mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi tugas audit yang berbeda. Kemudian ada dapat dibandingkan, diterima dengan semua pihak. Kemudian kriteria tersebut itu harus lengkap. Kemudian kriteria tersebut harus memperhatikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan tersebut sedang berlangsung. Dari audit pendahuluan tersebut, auditor itu juga harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut itu akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil atau tahapan selanjutnya audit yang akan diambil. Kemudian pada tahap ini juga para auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun sifatnya masih sementara. Dari kesimpulan audit tersebut itu harus hal-hal yang harus dimuat dalam ketentuan audit, yaitu hal-hal yang harus dimuat dalam audit pendahuluan yaitu seperti daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan termasuk dalam bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang disajikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang telah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan audit sebelumnya. Yang keenam itu bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya yang berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang langkah-langkah audit. Yang kedua tentang review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, itu manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Kemudian, sistem pengendalian ini juga harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Untuk sistem pengendalian yang baik, itu sistem pengendalian yang memiliki karakteristik seperti yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, tentang
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Karakteristik yang kelima yaitu tentang sistem penelaah yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Untuk karakteristik sistem pengendalian ini akan saya bahas lebih rinci lagi. Untuk karakteristik dari sistem pengendalian yang pertama yaitu pernyataan tujuan perusahaan. Pernyataan tujuan ini dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai bidang tingkatan manajemen untuk dipahami. Kemudian memahami tujuan perusahaan itu berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan. Kemudian pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya dan bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut, sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian ini, manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk karakteristik sistem pengendalian yang kedua yaitu rencana perusahaan untuk mencapai tujuan. Di sini yang dimaksud rencana yaitu penjabaran dari tujuan perusahaan. Rencana itu harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan yang baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana ini diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan pada setiap program atau individu tersebut. Kemudian, rencana dalam bentuk anggaran ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan atau program aktivitas tersebut. Kemudian, rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana ini itu harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin akan dihadapi. Rencana itu juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Untuk karakteristik sistem pengendalian yang ketiga yaitu tentang kualitas dan kuantitas sumber daya yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan itu harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM ini menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia.
Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan itu seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak, tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program dan aktivitas, maka akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya itu tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan tersebut. Karakteristik dari sistem pengendalian yang keempat yaitu kebijakan dan praktek yang sehat. Berbagai kebijakan yang dibuat untuk mendukung kelangsungan praktek yang sehat. Berbagai kebijakan ini dibuat untuk mendukung praktek yang sehat dalam setiap perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian, hal ini itu juga akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk itu, untuk mendorong praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan itu harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok berkepentingan yang memiliki kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang akan diwakili oleh manajemen atau direksi, kemudian akan diwakilkan oleh karyawan. Kemudian seperangkat kebijakan tersebut biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku panduan kebijakan dan praktik-praktik yang sehat, kemudian dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional. Karakteristik yang terakhir dari sistem pengendalian yaitu sistem review yang efektif. Sistem review ini menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini merupakan bentuk dari pengendalian terhadap proses yang akan berlangsung. Manajemen kemudian harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor ini harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang akan dibuat yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu juga, auditor harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan pada aktivitas tersebut. Kemudian, auditor itu harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan pengendalian manajemen yang dimiliki dari perusahaan itu. Dari elemen sistem review yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik, yaitu yang harus ada itu adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Audit itu harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang akan diaudit. Pembahasan yang ketiga dari langkah-langkah audit manajemen yaitu audit lanjutan. Pada tahap audit lanjutan ini itu bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung
mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Untuk mendukung audit lanjutan, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Kemudian yang kedua itu memperoleh bukti-bukti yang relevan. Ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkan ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat itu langkah yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria tersebut cukup penting dan material. Untuk langkah pertama dari audit lanjutan yaitu mengumpulkan tambahan informasi atas latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Kemudian data ini akan dibutuhkan. Data yang akan dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang dimiliki, seperti relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Seperti contohnya, pada audit pada penetapan kompensasi untuk mendapatkan dan menilai keadilan kekayaan kompensasi yang ditetapkan oleh audit. Selain menggunakan data dari perusahaan, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau Dewan Pengupahan untuk mendapatkan informasi tersebut tentang kekayaan kompensasi untuk bidang pekerja dan tingkat manajemen tertentu. Langkah audit lanjutan yang kedua yaitu memperoleh bukti-bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah faktor dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti ini harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit yaitu objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Kemudian tujuan dari perolehan audit ini untuk menentukan bahwa kriteria dan kegiatan yang diaudit sudah dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan menyimpang yang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material yang menjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, metode yang umum digunakan untuk memperoleh data yaitu metode observasi lapangan, metode wawancara, dan metode pengumpulan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu metode ini untuk dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian auditor harus dapat menganalisis dan menemukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit.
Langkah dari audit lanjutan yang ketiga yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit meliputi seperti penyebab, akibat, kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti yang termasuk dalam kelompok kriteria ini adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan, kemudian yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian, bukti-bukti yang termasuk dalam kriteria, bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan dan merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisien operasi, dan ketidakefisien pencapaian tujuan. Yang terakhir, bukti-bukti yang merupakan kelompok dari akibat, yaitu bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil ukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Kemudian, bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak dan berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Langkah dari audit lanjutan yang terakhir yaitu membangun temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan ini merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang akan diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Kemudian, jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian, informasi yang diperoleh dari temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah dan atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan dan pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Kemudian dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan terhadap wujud kegiatan selanjutnya. Pengambilan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung kekurangan kesimpulan audit. Maka audit itu terjadinya harus. Tetapi jika temuan yang diperoleh tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang didapat, maka audit harus dihentikan. Kemudian langkah-langkah dari audit manajemen yang terakhir yaitu berupa pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen yaitu pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit ini ada dua cara penyajian, yaitu penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit, dan yang kedua yaitu dengan cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit.
Kemudian laporan ini memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit, rekomendasi, dan yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor itu merupakan bentuk dari komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Kemudian rekomendasi itu menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi saya. Di sini saya sudah mempresentasikan tentang 4 langkah audit manajemen. Saya harap presentasi saya ini dapat memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah audit manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.